Saya Denny Ramdhani. Hari ini kami hadirkan 3 berita utama dari tengah kota Jakarta. Mulai dari kemacetan parah akibat perlubangan jalan oleh Pam Jaya di Pegangsaan 2 hingga ketidakaturan lalu lintas di Jalan Barito yang memicu penumpukan kendaraan setiap sore hari. Simak informasi selengkapnya hanya di Metro hari ini. Aktivitas perlubangan jalan oleh Pam Jaya di kawasan Pegangsaan 2 Jakarta Utara untuk proyek perbaikan pipa air menimbulkan kemacetan panjang, minimnya sosialisasi, serta penutupan jalur mendadak menjadi sorotan warga. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Pegangsaan 2 Jakarta Utara sejak Senin pagi. Aktivitas perlubangan jalan oleh Pam Jaya untuk proyek perbaikan jaringan pipa air bersih menjadi penyebab utama tersendatnya arus lalu lintas di kawasan ini. Sejumlah pengendara mengeluh kurangnya informasi dan rambu peringatan. Penutupan sebagian badan jalan dilakukan secara mendadak tanpa pengalihan arus yang memadai, sehingga menimbulkan kepadatan luar biasa terutama di jam-jam sibuk. Menurut pihak Pam Jaya, pekerjaan ini merupakan bagian dari proyek revitalisasi pipa di distribusi air yang sudah berusia puluhan tahun. Pihak pelaksanaan menjanjikan pekerjaan akan rampung dalam waktu 3 hari ke depan. Warga berharap ke depan ada koordinasi lebih baik antara instansi terkait agar pekerjaan infrastruktur tidak menimbulkan dampak besar terhadap lalu lintas dan aktivitas warga. Dari Jakarta Utara, tim liputan Metro hari ini melaporkan. Setelah banyak keluhan dari warga, pemerintah daerah DKI Jakarta akhirnya melakukan perbaikan jalan rusak di Kramat Jati, Jakarta Timur. Perbaikan ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan berkendara, terutama di musim hujan. Beginilah kondisi Jalan Raya Bogor, kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur sebelum diperbaiki. Lubang jalan yang cukup besar membentang di beberapa titik, menimbulkan risiko kecelakaan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Menanggapi laporan warga dan pantauan dinas terkait, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga melakukan perbaikan jalan mulai awal pekan ini. Proyek ini difokuskan pada tambal sulam, aspal, dan pelapisan ulang di titik-titik prioritas. Kegiatan perbaikan dimulai sejak pagi hari dan dikerjakan secara bertahap agar tidak mengganggu mobilitas warga. Arus lalu lintas pun dialihkan sebagian dengan pengawasan dari petugas Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Timur. Menurut keterangan resmi dari Dinas Bina Marga, perbaikan ini ditargetkan rampung dalam 5 hari dengan prioritas pada area yang rawan genangan dan memiliki intensitas lalu lintas tinggi. Warga menyambut baik perbaikan ini sebab jalan rusak di Kramat Jati telah lama menjadi keluhan masyarakat, terutama pengguna sepeda motor yang kerap menjadi korban terpeleset akibat lubang yang tidak terlihat saat hujan. Kemacetan di Jalan Barito, Jakarta Selatan menjadi pemandangan rutin setiap hari di jam pulang kerja. Faktor penyebab utama adalah lampu lalu lintas yang tidak sinkron, ditambah dengan banyaknya kendaraan parkir sembarangan di sisi jalan. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Barito, Jakarta Selatan. Di belakang saya sudah terlihat aktivitas lalu lintas yang cukup padat. Namun yang menjadi sorotan hari ini adalah bukan lalu lintas yang cukup padat, melainkan parkir liar yang kerap terjadi di sepanjang jalan ini dan menjadi penyebab kemacetan parah, khususnya pada jam-jam sibuk.
menurut informasi yang kami dapat, area ini seharusnya bukan menjadi zona parkir, namun minimnya pengawasan dari petugas dan tidak adanya rambu larangan parkir yang menegaskan membuat para pengendara seenaknya berhenti dan memarkir melanggar peraturan dan sangat merugikan pengguna jalan lainnya. Kami juga sempat bertanya kepada salah satu pengendara yang merasa terganggu akibat kondisi ini. Hingga kini belum terlihat adanya upaya konkret dari pihak terkait untuk menertibkan parkir liar di area ini. Masyarakat berharap ada tindakan tegas dari aparat, baik itu penderekan kendaraan yang melanggar. Masyarakat berharap ada tindakan tegas dari aparat, baik itu berupa penindakan tilang maupun penderekan kendaraan yang melanggar. Demikian laporan langsung dari saya dari kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saya Denny Ramdhani melaporkan kembali ke studio. Itulah 3 sorotan utama seputar kondisi lalu lintas dan infrastruktur ibu kota hari ini. Semoga menjadi perhatian semua pihak agar kota kita semakin tertib dan nyaman. Saya Denny Ramdhani, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya hanya di Metro hari ini. Menyuarakan wajah kota Anda. Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Metro hari ini. Saya Denny Ramdhani. Hari ini kami mengajak Anda sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kemacetan dan padatnya jalan raya. Kami hadirkan 2 ruang hijau kota yang memberi napas segar bagi warga Jakarta. Taman Waduk Pluit yang kini menjadi tempat olahraga dan rekreasi keluarga, dan Taman Langsa, oase di tengah gemerlap kota metropolitan. Berikut liputan selengkapnya hanya di Metro hari ini. Berada di kawasan Jakarta Utara, Taman Waduk Pluit kini menjelma menjadi ruang terbuka hijau yang tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga sebagai tempat olahraga, rekreasi, dan edukasi lingkungan. Dulunya hanya dikenal sebagai waduk pengendali banjir, kini kawasan Waduk Pluit di Jakarta Utara menjelma menjadi ruang terbuka hijau yang ramai dikunjungi warga. Taman Kota Waduk Pluit menyuguhkan pemandangan danau luas dengan jogging track, taman bermain anak, fasilitas olahraga, hingga area duduk bersantai. Semua ini terbuka untuk umum tanpa pungutan biaya. Setiap pagi dan sore, warga memanfaatkan taman ini untuk berolahraga. Tak sedikit pula yang datang sekedar melepas penat sambil menikmati angin sejuk dan pemandangan air yang tenang. Transformasi ini adalah bagian dari proyek revitalisasi waduk oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Waduk tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga menjadi ruang sosial dan edukatif bagi masyarakat. Taman Kota Waduk Pluit kini menjadi contoh bagaimana ruang publik yang inklusif dapat membangun interaksi sosial yang sehat, meningkatkan kualitas lingkungan, sekaligus menjadi paru-paru kota. Dari Jakarta Utara, tim Metro hari ini melaporkan. Tersembunyi di antara gedung-gedung tinggi Jakarta Selatan, Taman Langsat menyajikan ketenangan, kesejukan, dan keasrian yang menjadi magnet bagi warga kota yang ingin beristirahat dari kesibukan harian. Halo pemirsa, saya Denny Ramdhani hadir untuk Anda.
langsung dari salah satu ruang hijau tersembunyi di daerah kota Jakarta. Ya, inilah Taman Langsat. Siapa sangka di tengah padatnya lalu lintas dan juga gedung-gedung tinggi, Jakarta memiliki ruang hijau tersembunyi, yaitu Taman Langsat di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Taman Langsat memiliki gedung-gedung tinggi, pepohonan rimbun, dan juga rerumputan yang membuat taman ini menjadi asri dan juga berasa sejuk. Taman Langsat memiliki beberapa jogging track dan juga area taman anak yang luas, dan juga ada beberapa spot duduk. Taman Langsat biasa digunakan untuk beberapa komunitas dan juga para keluarga yang sedang menikmati weekend seperti saat ini. Dan juga Taman Langsat masih kedatangan burung-burung asri di tengah-tengah kota Jakarta. Siapa yang menyangka banyak burung yang tidak hanya satu macam, tetapi berbagai macam burung masih berkeliaran di daerah Taman Langsat ini. Bagi Anda yang ingin berlibur dan juga menikmati suasana asri di tengah kota Jakarta, bisa untuk datang di sini. Saya Denny Ramdhani melaporkan. Terima kasih. Demikian sajian informasi ruang hijau kota dalam Metro hari ini. Semoga liputan hari ini menginspirasi Anda untuk semakin mencintai dan menjaga ruang publik kita bersama. Saya Denny Ramdhani pamit undur diri. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya hanya di Metro hari ini. Ruang kota, ruang hidup. Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Metro hari ini Sport Zone. Saya Denny Ramdhani. Dunia olahraga tanah air kembali menghadirkan kabar menarik. Persija Jakarta resmi memperkenalkan pelatih anyar asal Brasil dengan harapan membawa semangat dan strategi baru. Sementara dari lapangan bulu tangkis, atlet Indonesia menunjukkan performa membanggakan di kejuaraan internasional. Inilah olahraga selengkapnya. Persija Jakarta secara resmi mendatangkan pelatih baru asal Brasil, yakni dikenal dengan gaya bermain menyerang dan penguasaan taktik modern. Manajemen Persija berharap kehadirannya membawa perubahan signifikan di musim kompetisi mendatang. Persija Jakarta resmi memperkenalkan pelatih anyar mereka, Mauricio Souza, pria asal Brasil yang pernah menukangi tim muda Flamengo dan sempat menjadi pelatih kepala sementara tim utama pada tahun 2021. Kehadirannya diharapkan menjadi babak baru kebangkitan macan Kemayoran usai musim lalu tampil inkonsisten di Liga 1. Hari ini gue Fuad bersama dengan pelatih baru Persija. Souza dikenal sebagai pelatih yang menekankan pada penguasaan bola, transisi cepat, dan kedisiplinan pertahanan. Selama di Brasil, ia menangani pengembangan pemain muda, termasuk beberapa yang kini jadi tulang punggung tim nasional Brasil U23. Rekam jejaknya sebagai pelatih teknis dan pengembang talenta muda dinilai cocok dengan strategi jangka panjang Persija. Dalam konferensi pers perdananya di Jakarta International Stadium, Souza menyatakan antusiasmenya pelatih klub besar Persija. Ia menilai tim ini memiliki potensi besar dan fondasi supporter yang kuat. Souza akan memimpin sesi latihan perdana minggu ini. Fokus awalnya adalah membangun chemistry tim, evaluasi kebugaran pemain, serta menyesuaikan gaya main dengan karakteristik pemain lokal. Ia juga dijadwalkan bertemu dengan tim pelatih lokal dan akademi Persija untuk menyelaraskan filosofi permainan dari level junior hingga senior.
Direktur Utama Persija menyebut target realistis musim ini adalah menembus 3 besar klasemen serta lolos ke kompetisi tingkat Asia. Manajemen juga menjanjikan dukungan penuh dari segi fasilitas, pemulihan, dan perekrutan pemain asing. Reaksi Jackmania pun beragam, sebagian mendukung penuh kehadiran Souza dan mengapresiasi keberanian manajemen membawa pelatih asing berpengalaman. Namun, ada pula yang menyuarakan agar pelatih baru tidak sekedar jadi proyek jangka pendek. Persija dijadwalkan menggelar tur pramusim melawan Bayangkara FC dan PSIS Semarang sebagai bagian dari uji coba praktik Mauricio Souza. Laga-laga ini akan menjadi ajang pembuktian awal sejauh mana racikan sang pelatih bisa menjauh ekspektasi publik Jakarta. Musim baru, pelatih baru, dan harapan baru. Kini, semua mata tertuju pada Mauricio Souza. Akankah ia berhasil mengangkat kembali nama besar Persija Jakarta? Dari Jakarta, tim Metro hari ini, Sport Zone melaporkan. Prestasi gemilang kembali ditorehkan pebulu tangkis muda Indonesia dalam kejuaraan internasional yang digelar di Malaysia. Beberapa wakil merah putih sukses menyabet gelar juara dan mengguli lawannya dari Jepang dan Korea. Bulu tangkis kembali menjadi sumber kebanggaan bangsa di tengah sorotan tajam terhadap prestasi olahraga nasional. Atlet-atlet Indonesia dari cabang bulu tangkis justru menunjukkan performa gemilang. Pada turnamen Malaysia Open Super 1000 2025, kontingen Indonesia berhasil membawa pulang 2 gelar juara dari sektor ganda putra dan tunggal putra. Di sektor ganda putra, pasangan andalan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto tampil impresif sepanjang turnamen. Di final, keduanya menaklukkan wakil Jepang dengan permainan menyerang cepat dan koordinasi solid. Skor akhir 21-18 dan 21-16 menegaskan dominasi Fajarian sebagai pasangan elit dunia. Sementara itu, Jonathan Christie atau Jojo menunjukkan daya juang luar biasa di sektor tunggal putra melalui laga 3 game yang menegangkan. Ia mengalahkan Shi Yuki dari Tiongkok dengan skor 19-21, 21-17, dan 22-20. Tim pelatih PBSI menyebut kemenangan ini sebagai hasil dari reformasi pelatihan yang lebih berbasis data, termasuk pemanfaatan video analisis dan pemantauan psikologis atlet. PBSI juga menekankan pentingnya membangun karakter dan konsistensi atlet, bukan sekedar kemampuan teknik semata. Prestasi para atlet mendapat apresiasi luas dari masyarakat hingga pemerintah pusat. Menteri Pemuda dan Olahraga menyampaikan ucapan selamat secara langsung melalui video call dan menjanjikan bonus bagi para juara. Bulu tangkis telah lama menjadi cabang olahraga unggulan Indonesia sejak era Liam Swiking, Susi Susanti, hingga Taufik Hidayat. Tradisi emas ini tak boleh padam. Kini, harapan tertuju pada regenerasi atlet muda seperti Leo atau Daniel dan Esther Narumi Triwardoyo yang mulai menunjukkan tajinya di level junior dan senior. Dengan gelar ini, PBSI semakin optimis menghadapi kualifikasi Olimpiade Paris 2028. Selain konsistensi performa, pembinaan mental juara akan menjadi kunci utama untuk merebut kembali kejayaan Indonesia di panggung Olimpiade. Lebih dari sekedar medali, kemenangan ini adalah cermin kerja keras, disiplin, dan semangat juang atlet Indonesia. Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk semua insan olahraga tanah air untuk terus bangkit dan bersinar di pentas dunia. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, tim Metro hari ini, Sport Zone melaporkan. Itulah 2 kabar utama dari dunia olahraga. Kita berharap prestasi dan semangat juang atlet tanah air terus menyala, tak hanya di lapangan tetapi juga di hati masyarakat Indonesia. Saya Denny Ramdhani, sampai jumpa di edisi selanjutnya Metro hari ini, Sport Zone, tempat di mana semangat juara tak pernah padam.